Namanya siapa Mas? Eh, Nama asli yang ada di KTP Miftahul Khairon. Panggilannya Tajib. Mas Tajib ini sendiri nih apa benar Mas? Adiknya Gus Miftah ya? Ya kebetulan alhamdulillah. Itu kalau memang masih diakui tapi. Apa sih cerita dari dulunya Gus Miftah itu seperti apa? Ya kita dilahirkan dari orang kampung lah, istilahnya dari orang kampung. Memang di awal mula ceritanya kita itu di Lampung ya karena dulunya kan orang tua ke Lampung itu kan transmigrasi. Nah setelah itu ya mungkin tempat tinggalnya di Lampung. Nah, dari Lampung itu bapak saya membawa anak satu yang pertama yang ada di Palembang. Nah yang kedua sampai nomor 4 sampai nomor 5 saya yang terakhir itu semuanya kelahiran Lampung, Jambu. Sekarang jadi desa Adiluhur kalau nggak salah, desanya Adiluhur. Dulu Adirejo kan, nah, sekarang dari 5 bersaudara. Dulu 5 kabeh, lanang kabeh, tapi tinggal siji, tinggal 4. Saya yang terakhir adik dari Gus Miftah. Jadi Gus Miftah ini sendirinya asal dari mana Mas? Aslinya dulu kelahiran? Aslinya Jambu. Jabung Mas ya? Jabung. Jabungnya lebih tepatnya daerah mana Mas? Daerah dulu masih Adirejo, sekarang Adiluhur. Adiluhur. Nah, sekarang Adiluhur. Sebelum pemecahan tau, kalau dulu kan masih Adirejo. Tadi katanya dari keluarga yang sederhana ya? Ya memang sangat sederhana Mas. Istilahnya memang ya gimana ya? Ya memang anak orang dulu ya kan. Memang anaknya orang nggak mampu, anaknya orang istilahnya nggak punya. Ibaratnya ngomong mau makan aja kan susah dulu zaman dulu itu kan. Bapak ibu dulu kerja apa Mas? Ya petani. Petani Bapak sawah. tani sawah, mama dagang di pasar. Dagang pasar. Jadi ya untuk menghidupi anak-anaknya dari 4 bersaudara itu ya dari hasil kebun dan hasil pasar itu. Tapi kan Gus Miftah itu kan dari lulus SD itu kan dipondokkan di tempatnya adiknya bapak yang ada di Jaya Sakti, Kecamatan Anatoha, Lampung Tengah. Di Pondok Pesantren Bustanul Ulum. Setelah lulus baru Gus Miftah. Di sana lulus SD ya, keluar dari Jabung itu lulus SD. Jadi sanawiyah aliyahnya mengenyam pendidikan di sana di Bustanul Ulum. Terus terakhir ke Jawa? Terakhir ke Jawa dia lulusan tahun berapa ya aliyahnya? Kalau nggak salah 99 atau 98 gitu. Dia lulusnya dari aliyah Jaya Sakti itu di Pondok Pesantren Bustanul Ulum itu di bawah pimpinannya Bapak Haji Sudi. Jadi saudara saya. Jadi berarti ketika ibu itu minta Gus Miftah pulang, Gus Miftah otomatis pulang. Ya kondisi juga kayaknya. Ya lihat kondisi. Kalau kondisinya memang memungkinkan ya pulang. Apalagi dia kan sekarang sibuk Mas. Sekarang sibuk syutingan TV kan, sponsor gitu kan, dan juga berita yang lain. Jadi banyak sekarang kegiatan di luar pengajian ya karena sekarang pengajian itu udah nggak boleh sejak COVID ini Mas. Kalau dulu asli kita kan jadwal pengajian undangan, karena jadwalnya kan per hari aja yang masih sampai ratusan kan, sampai indahnya aja sampai berapa bulan berapa tahun kan. Ya ini yang terakhir kayaknya. Sama kemarin berapa minggu yang lalu ada di mana? Anatoha di Bustanul Ulum di Pondok Pesantrennya dia dulu. Dia pulang acara vaksinasi sama bansos sama apa kayaknya itu. Saya nggak hadir itu. Hanya sendiri tapi? Siapa ya dia? Iya. Dia bersama Menkes. Oh sama Kemenkes. Sama Menkes, sama Pak Kapolda Lampung dengan Pak Bupati Lampung Tengah, Pak Musadito ya. Iya. Itu dia di sana acara bansos sama vaksinasi. Kalau dari pandangan sendiri Mas Tajib ini, seorang kakak Gus Miftah ini seperti apa sih? Ya dia orangnya, ya itu tadi. Maksudnya yang seperti apa enggak? Akrab nggak sama adiknya? Alhamdulillah, saya jarang sekali saya komunikasi dengan beliau. Jarang karena Nggak tahu, jarang sekali. telepon pun Nggak pernah. Yang namanya telepon itu nggak pernah. Saya jujur dulu ya, saya takut dosa nggak kalau saya bohong, ya kan? Kalau untuk selama ini saya itu bisa dihitung loh Mas. Ditelepon. Sampai berusaha nggak menghubungi dia? Saya ditelepon dia itu sekali. Waktu itu dia marahin saya karena saya
mungkin saya yang salah ya. Waktu itu kan karena saya sakit, waktu itu saya sakit perut dan saya itu dilarikan ke rumah sakit Bayangkara Nganjuk waktu itu. Nah, saya telepon mak saya kan nangis-nangis, jadi dia telepon beliau. Nah, beliau telepon saya, awalnya saya mungkin waktu itu nggak tahu lah. Jadi saya nggak tahu waktu itu memang saya ditelepon sama beliau pakai nomor telepon istrinya. Kalau untuk saya chattingan pribadi sebelum puasa ya, sebelum puasa. Tapi sampai waktu Cuma itu aja, chattingan sama beliau langsung. Ya tahu chattingan sama beliau langsung itu sebelum puasa itu aja. Kan Ali cuma buru kalau nggak buru ya nggak main karena istilahnya kan. berarti kan dalam cerita ini ibarat kata masih banyak keluarga kandung dari Gus Miftah ini yang sangat sulit. Yo, bukannya banyak lagi. Ya memang semuanya sulit Ya. Jadi dari 4 saudara itu rezekinya kan dia semua. Dari Bisa pandangan dibilang. keluarga nih Mas, dari pandangan keluarga ini seperti apa sih Gus Miftah ini Mas? Ya dia orangnya pendiam. Dia nggak terlalu banyak ngomong, ya kan. Terus kalau orangnya baik sih, kalau orangnya menurut saya baik. Dia wongnya nggak ison lah kayak cara wong Jawa kan. Orangnya nggak bisaan, ya kan. Maksudnya nggak bisaan itu kalau melihat orang susah, itu dia tuh gampang kesentuh gitu loh. Gitu. Nah, tapi kalau untuk masalah mengenai keluarga yang susah atau yang mana itu saya no komen ya kan, karena itu privasi keluarga saya kan gitu. Kalau saya menceritakan keluarga saya ya memang seperti itu keadaannya, itu fakta ya kan. Saya sendiri, anak saya yang di Palembang, yang di Jawa itu memang ya susah gitu loh. Istilahnya kalau soal hubungan kita dalam keluarga itu privasi saya kan, itu kan pribadi keluarga saya nggak mau ceritakan hal itu kan gitu. Tapi kalau untuk orangnya mengenai Gus Miftah itu orangnya dia orangnya baik sih, baik, dia baik orangnya, dia nggak aneh-aneh. Dia dari kecil aja rokok aja kan, dan rokok enggak, apalagi minuman keras, belas, dia nggak kenal dunia seperti itu. Walaupun dia sekarang ini ya, mempunyai gelar presiden para pendosa ya kan, dia ngajinya di dosa-dosa kawin, tetap alam, dia dari tempat pelacuran dia memang nggak sama sekali nggak terpengaruh akan hal itu. Cuman kalau untuk dia pribadi, memang real gitu. Real, dia itu membawa dari tempat gelap menuju ke terang itu memang real gitu. Membawa orang-orang yang istilahnya ahli-ahli maksiat, ya atau ingin bertemu dengan, ingin bermesraan dengan Tuhannya, itu memang dia lah istilahnya. Memang nggak salah lah kalau istilahnya para pendosa itu ingin lari ke dia untuk mendekatkan diri pada Tuhannya lah, itu benar. Cuman istilahnya ya seperti itulah. Kalau beliaunya ini orangnya sosial banget sih sebetulnya dengan umat lah, dengan masyarakat. Dia orangnya nggak bisaan dan senang berbagi ya kan. Dia orangnya sangat luar biasa lah kalau soal itu. Tapi kalau mengenal dalam arti ini kan di sisi ini mohon maaf Mas. Ya. Jadi keluarga kandung ini kan masih banyak sih yang jadi kapan sih terakhir berkumpul satu keluarga ini Mas? Oh jarang Mas, bahkan lama banget. Udah lama banget. Lama banget. Dulu Gus Miftah itu sebelum punya pondok sendiri, sebelum punya rumah ataupun pondok sendiri, dia masih sering pulang, tiap lebaran pulang ya. Dari 8 tahun yang lalu, wong ulang tahunnya pondok itu, milanya pondok itu sudah menilai angka yang ke-8. Kemarin itu yang ke-8, itu yang mau ke-9. Udah hampir 9 tahun ini dia lebaran gak pulang semenjak dia punya pondok sendiri. Yang lalu lah mungkin kan di sana banyak santrinya yang silaturahmi, bahkan kemarin ini malah COVID, 2 lebaran ini kan nggak boleh kemana-mana. Ada nggak sih Mas dari pihak keluarga ya, saudara kandungnya yang diajak ke Jawa? Nggak ada. Cuman saya kemarin, ya bisa saya yang minta sih, saya kepengen di Jawa kan gitu. Saya kepengen di Jawa ya, waktu itu saya masih sendiri sih, jadi akhirnya terus saya suruh Jawa, dan di sana saya di kantornya kerja di salah satu perusahaan proyek, salah satu kontraktor, karena satunya beliau, pendirinya beliau. Terus saya cuma setahun setengah ya. Kalau
dari cerita ini Mas, anak pertama itu sekarang kerja apa sih Mas? Tani, buruh. Kakaknya itu ya? Iya, yang ada di Palembang sana. Kalau yang di Palembang sana kehidupannya sangat minim mas istilahnya. Sangat minim istilahnya, makan aja dikasih orang. Itu kakak kandung Gus Miftah. Iya, yang pertama. Ya gimana nggak? Maksudnya gini loh mas. Mau makan aja istilahnya nyari sehari itu dimakan sehari itu aja udah syukur gitu loh. Itu yang di Palembang sana itu kakak saya yang pertama. Ya alhamdulillah sih dia adalah santri-santri TPA yang ngaji ke beliau. Terus kadang-kadang beliau juga dipanggil di jamaah majelis ya kan, di acara-acara sunatan, walimatul khitan itu loh. Kalau kakaknya yang di Jabung sini Mas? Yang di Jabung tani. Tani juga. Nah, tani juga. Tani yang kakak saya yang di Jabung itu kakaknya Miftapas, Gus Miftapas. Itu namanya Mifal Murisin. Kalau yang di Palembang tadi kan namanya Ali Mahmudin. Yang nomor 2 Mifal Muda yang meninggal waktu masih kecil. Nah yang di Jabung ini yang ketiga ini Mifal Murisin itu ya tani. Dia kesehariannya ataupun siapa kita tetap hubungan tetap biasa sama semua keluarga biasa, semua saudara-saudara biasa, semua tetangga-tetangga biasa. Sampai sekarang saya alhamdulillah, walaupun saya jarang pulang ke Jabung ya kan, tapi setiap kali saya pulang alhamdulillah sambungan silaturahmi itu tidak terputus. Iya. Saya dengan mereka. Tapi untuk hubungan antara ibu dan anak, Gus Miftah itu setiap hari Ya kalau setiap hari sih pun enggak gitu. Cuman kalau mama saya ada kepentingan aja, kalau ibu saya ada kepentingan paling di sekolah ataupun telepon nanti dia telepon kembali. Kalau ada kepentingan ya enggak. mungkin ada pesan terakhir Mas buat Gus Miftah. Ya kalau pesan yang banyak apa ya, masalahnya nggak ada yang kurang sih dia ini. Dia orangnya sangat luar biasa. Apa ya bisa jadi kan orang pintar, orang hebat, orang pengalaman ya kan. Bukan saya memuji kakak saya ya, gitu. Dia orang pintar, orang hebat, orang pengalaman, orang berilmu, ya kan. Udah derajatnya udah tinggi kan istilahnya. Bisa dijunjung tinggi sama golongan pemerintah elit sampai pemerintah bawahan. Bisa diorangkan, sangat-sangat dimuliakan di mata umat, di mata jamaah ya kan. Jadi kalau saya untuk pesan-pesan terakhir saya untuk beliau apa ya? Saya bingung ya. Ya saya cuma berpesan aja biar semuanya itu menjadi yang lebih baik lagi lah, menjadi yang terbaik lah, ya kan. Padahal kan dia keadaannya sekarang masih posisinya di atas lah, ya kan, posisinya di atas. Terus ya, maksud saya ya lebih baik lagi lah, yaitu untuk menjalin tali silaturahmi ke keluarga, terutama ke kakaknya kan. Kalau saya sih terserah mas istilahnya, mau dianggap juga monggo, nggak dianggap juga ya nggak apa-apa kalau saya mas istilahnya begitu. Karena saya maklumi mas, karena saya orangnya penuh perasaan. Karena saya itu penuh perasaan gitu. Memang saya yang paling bandel mas. Dari 4 bersaudara, 5 bersaudara itu saya yang paling bandel, paling nakal mas. Mungkin beliau-beliaunya ini tak kakak saya yang lain, tak disebut sendiri, tak orang tua saya yang udah bosan lah ngurusi saya lah istilahnya. Ya, tapi kan itu semua saya bukan tanpa alasan mas. Saya ada alasannya. Saya seperti ini saya ada alasannya. Saya melakukan yang menurut dia tidak benar, tapi saya punya alasan untuk pribadi saya. Itu cukup Allah yang menghakimi saya, ataupun malaikat yang mencatat amal baiknya saya dan buruknya saya. Tapi gitu mas. Gitu. Jadi kan ibu saya juga manusia. Sulit ya dalam arti kata keluarganya. Kalau tadi sampai mana sih kepedulian Gus Miftah itu menjunjung nama keluarganya? Ya kalau untuk menjunjungnya segimana itu, yang kayak mana itu? Ya maksud saya gini, apa ya tidak ada tawaran untuk ya sampai ikut saya aja ke Jawa. Oh kalau soal itu dulu sih mungkin pernah ya, karena begini, mungkin ya soal itu penawarannya dari beliau ataupun dari kakak-kakak saya yang lain yang ingin meminta ikut beliau, saya nggak tahu. Entah Gus Miftah yang menawari atau memang kakak saya yang lain ini ingin meminta ikut beliau, saya nggak tahu ya. Itu
Kayak kemarin juga kalau saya pribadi saya memang yang minta kan gitu. Kalau dia itu yang menawarin saya tinggal di sana nggak ada, memang saya yang minta. Cuman kakak saya yang di Palembang itu pernah di sana juga, ya toh, pernah di sana juga. Tapi awal mulanya dia ke sana itu apakah kakak saya yang pertama yang di Palembang itu ingin ikut beliau, apa dia yang minta, saya nggak tahu gitu. Ya, terus akhirnya di sana cuma 2 tahun dan akhirnya pulang. Nah, terus yang di Jambung juga seperti itu, dia pernah di sana waktu pembangunan masjid dan pondok waktu itu. Awal mula mendirikan pembangunan itu dia di sana. Cuman ya saya juga nggak tahu apakah dia yang minta dia yang ke sana ataupun Gus Miftahnya yang minta dia ke sana, saya nggak tahu kalau sana. Nah, jelas intinya kita pernah di sana semua walaupun tidak lama. Jadi udah lama Mas Gus Miftah ini nggak pulang? Udah lama, hampir sekitar, maksudnya pulang lebaran loh ya. Iya. Lebaran itu 8 tahun. Kalau pulang dalam Semenjak dia punya pondok. nggak lebaran kan? Kalau nggak lebaran pernah sih, pernah. Berapa tahun? Kayaknya kalau sampai sekarang itu, kalau pulang sama keluarga ini ya, sama keluarganya di beliau. di rumah ibu. Bukan, maksudnya Gus Miftahnya pulang sama anak istrinya beliau apa sendiri? Ya sendiri maupun. Nah, kalau sendiri kayaknya belum lama ini kayaknya. Belum lama ini sekitar sebelum puasa kayaknya. Sekitar setengah tahun yang lalu kayaknya, waktu dia ngaji diundang sama bosnya Ceker yang punya karaoke. Tahu kan Pasar Sakti, Labuan Minggi itu masih ikut Labuan Minggi itu perbatasan kan itu antara Labuan Minggi dengan Pasar Sakti. Pernah dengar nggak tempat karaoke Ceker itu? Iya. Nah, bosnya itu namanya kan Siti. Nah, itu mengundang beliau. Nah, waktu itu dia diundang melalui ibu saya, ngundangnya Gus Miftah ini. Nah, akhirnya dia pulang kan, otomatis dong pulangnya ke gitu. Jadi kan ibu saya juga manusia, dia juga manusia, ya kan. Siapa sih yang tahu perasaan hati seseorang, kan gak ada yang tahu kecuali Allah kan gitu. Cuman ya menurut pesan saya ya lebih baik lagi dan bermanfaat untuk umat, ya toh, gitu. Naiklah tinggi sedikit-tingginya lah apa yang dia inginkan, ya toh. Tapi jangan lupa bahwa pasti suatu saat kalau orang naik tinggi itu kan pasti akan jatuh, itu pasti Mas, kan gitu toh. Nah, biar gak jatuh gimana lah, biar gak jatuh gimana, ya toh, biar awet lah. Ibaratnya dia itu sekarang sudah di pucuk sana kan, ibaratnya biar awet itu kayak mana kan gitu. Jangan sampai istilahnya dia jatuh. Kalau jatuh kan saya juga kasihan anak saya kan gitu. Mau mati santri oke, mau mati umat akeh toh, semuanya gratis mau dari sana kan, gak ada yang biaya. Ya mudah-mudahan dia selalu istiqomah, lebih tambah dewasa, ya kan, lebih tambah dewasa lagi, ya dong. Sekarang usianya dia udah 40 tahun, ya kan, kemarin tahunnya 40, tambah sukses, panjang umur, ya kan, selama bisa mengayomi umat banyak, masyarakat banyak, jamaah banyak, ya kan, bisa jadi tuntunan bukan tontonan, ya kan. Sekarang jadi pabrik gitu kan, apalagi dia seorang ulama kan Mas ya, kalau bisa jangan sampai jadi tontonan, ya kan, kalau bisa harus jadi tuntunan yang benar. Dakwah kan gitu, ngaji olah kan gitu, tapi semuanya nggak cuma terus nah Isomi ya toh, apa yang ada dalam isi jawabannya beliau itu yo paling tidak kita itu bisa menerapkan lah, ya toh. Jadi kalau bisa ngomongnya awake dhewe kan gitu, apalagi bisa ngomongnya keluarganya kan gitu toh, jangan sampai seperti itu banyak gitu. Jadi ojo menjadi Kiai Jarkoni lah ibaratnya kan begitu Mas ya. Jangan sampai, mudah-mudahan dia selalu istiqomah lah. Amin. Makasih Mas. Ya sama-sama.